Ya pemirsa, mungkin kalau Anda saat ini mengecek sosial media baik Twitter atau Anda berselancar, pasti Anda yang pertama kali Anda lihat adalah kekhawatiran untuk kondisi perekonomian Indonesia saat ini. Mengingat tingkat inflasi atau inflasi yang terus merangkak naik, bahkan kekhawatiran resesi ekonomi. Tapi perlu kita tahu bahwa catatan dari Kementerian Investasi dan BKPM mencatat bahwa ada realisasi tingginya pemirsa investasi Indonesia untuk semester 1 tahun 2022 ini tumbuh positif hingga 32%. Ini rapor yang baik. Tapi apakah memang nanti akan memberikan dampak yang langsung untuk masyarakat Indonesia? Mengingat bahwa masyarakat Indonesia begitu sederhana. Ketika investasi naik, hidupku harusnya lebih baik lagi. Itu akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini, sudah bersama dengan saya, Menteri Investasi dan Kepala BKPM, Bapak Bahlil Lahadalia. Selamat malam. Malam, Mbak. Assalamualaikum. Baik, Pak, ini mungkin sederhana kita akan bertanya pertama kali kepada Bapak adalah kalau saya menggoogle apapun, Pak, atau mungkin saya melihat topik perbincangan yang ada di Twitter, kekhawatiran masyarakat kondisi perekonomian Indonesia saat ini itu begitu besar. Sebenarnya dari sisi perekonomian dan investasi, baik-baikkah Indonesia saat ini, Pak? Gini, Mbak. Kalau ada sebagian masyarakat, saudara-saudara kita yang merasa was-was terhadap ekonomi Indonesia, itu karena berkaca pada ekonomi global yang belum menentu. Terjadi perang antara Ukraina dan Rusia, pandemi COVID-19 yang belum berakhir, dan ini merupakan akumulasi dari persoalan. Tapi apakah kemudian itu yang menjadi alasan untuk kemudian membuat kita was-was yang berlebihan? Saya pikir enggak. Data-data yang muncul di pertumbuhan ekonomi nasional kita, khususnya di kuartal kedua, Mbak, ini di luar dugaan. Kita tumbuh 5,4%. Di mana kontribusinya yang paling tertinggi itu adalah sektor konsumsi dan investasi ekspor impor. Nah, dari kondisi yang ada, jelas untuk memperlihatkan kepada kita bahwa pertumbuhan makroekonomi kita cukup baik. Realisasi investasi kita di kuartal kedua tumbuh 30% lebih. Mampu menciptakan lapangan pekerjaan di satu semester itu sudah hampir 600.000 lebih. Dan satu hal lagi, foreign direct investment kita tumbuhnya di atas rata-rata 30% dibandingkan dengan tahun 2021. Apa yang saya ingin sampaikan? Bahwa ini adalah sebuah kepercayaan global maupun domestik terhadap pengelolaan pemerintah, pengelolaan negara yang dilakukan oleh pemerintah di sektor ekonomi dan investasi. Nah, saya kaitkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional kita. Mbak, coba cek deh, siapa sih yang punya pertumbuhan ekonomi yang sebaik 5,4%? Palingan Vietnam. Hari ini beberapa negara itu kecil sekali tumbuhnya. Saya harus ambil data, hanya kepada Tuhan kita percaya, manusia butuh data, ya kan? Betul. Tiongkok itu hanya tumbuh 0,4%. Amerika Serikat tumbuhnya 1,6%. Korea 3,92%. Singapura 4%. Yang tinggi itu Vietnam. Vietnam itu memang agak tinggi ya, 7,7. Nah, yang kedua, inflasi kita terjaga. Baik. Inflasi kita terjaga di sekitar 4,35, tidak lebih dari 5%. Hari ini Amerika dan beberapa negara lain itu inflasinya tinggi sekali. Nah, yang berikut juga saya menyampaikan neraca perdagangan kita surplus 15 billion US dollar. Ini luar biasa sekali. Dan yang terakhir adalah resep dari apa yang dilakukan oleh pemerintah dengan menahan suku bunga. Kemudian memang kita korban sedikit ya untuk subsidi kita jaga. Ini kemudian membuahkan hasil yang cukup baik. Itu potret ekonomi kita. Mungkin kita menjawab ini dengan logika masyarakat yang mungkin memang sederhana ya, Pak Menteri. Ada kekhawatiran jikalau dengan kondisi ekonomi global ini tidak menentu dan juga inflasi tinggi, sedikit banyak para pelaku usaha ini sedikit lakukan rem, tidak melakukan gas karena kekhawatiran akan terganggu. Sebenarnya itu tepat tidak sih, Pak Menteri? Gini. Kalau kita bicara tentang apa sih manfaat masyarakat terhadap pertumbuhan ekonomi, itu yang tadi mau disampaikan kan. Tidak ada sebuah teori yang menyatakan bahwa pertumbuhan itu tidak ikut dicampurkan dengan persoalan konsumsi. Kan rumus pertumbuhan itu kan konsumsi plus investasi
plus ekspor impor dan spending pemerintah. Kontribusinya sekarang 50% lebih itu adalah konsumsi. 27% itu adalah investasi dan ekspor impor itu juga cukup tinggi sekali, 18-19%. Nah, kalau kita melihat pertumbuhan konsumsinya dari angka 5,4% itu 2,7 itu konsumsi. Artinya kalau kita bicara konsumsi itu kita bicara tentang daya beli masyarakat. Kalau kita bicara daya beli masyarakat itu bicara kepastian pendapatan dan bicara kepastian pendapatan itu bicara lapangan pekerjaan. Dengan demikian terbantahkanlah sudah kalau ada orang yang berasumsi bahwa daya beli masyarakat ini sangat menurun, bahwa tidak stabil sebaik sebelum pandemi, iya. Nggak boleh juga kita mengatakan bahwa kita baik-baik aja, enggak. Tetapi dibandingkan dengan negara-negara lain, itu negara kita masih agak jauh lebih baik. Baik. Gitu, Mbak. Tidak separah dengan negara lain. Tapi bukannya dalam rumus ekonomi Pak Menteri bahwa ketika investasi kita tinggi, daya beli itu mengikuti tinggi. Tapi mengingat mungkin tidak sebaik sangat tinggi sejalan dengan naiknya investasi, itu sebenarnya apa sih faktornya? Gini, kalau kita bicara tentang investasi, ini ada investasi yang padat modal, Ya. ada investasi yang padat karya. Kalau dia high teknologi, memang sudah lebih banyak dia memakai fasilitas teknologi yang ada. Yeah. Nah, makanya konsep investasi yang kita bangun sekarang adalah kita blending antara yang berbasis teknologi tinggi dengan yang padat karya. Kenapa ini kita lakukan? Karena kalau kita tidak memblending, maka sebagian lapangan pekerjaan yang harus disiapkan oleh rakyat ini nggak bisa tercapai. Di saat bersamaan, perintah Bapak Presiden mengatakan bahwa investasi itu masuk, tujuannya salah satu diantaranya adalah menciptakan lapangan pekerjaan. Tapi di luar itu saya mengatakan begini, Mbak. Pertumbuhan ekonomi kita sekarang itu lebih merata. Oke. Dan lebih berkualitas. Kenapa lebih berkualitas? Salah satu instrumennya adalah coba Mbak cek. Sejak Indonesia merdeka sampai dengan kuartal ketiga 2020, investasi di luar Pulau Jawa itu lebih sedikit ketimbang di Jawa. Oleh karena itu sejak tahun 2020, kuartal ketiga sampai dengan 2022, kuartal kedua, investasi di luar Pulau Jawa itu sudah mencapai 52%. Wah, luar biasa itu ya. Dulu pertumbuhan ekonomi Indonesia 70% itu dikuasai daerah Jawa. Pulau Jawa terpusat. Sekarang tinggal 50% lebih. Jadi pemerataan pertumbuhan itu terjadi. Karena itu dulu kan orang banyak menghujat Pak Jokowi tentang infrastruktur. Untuk apa membangun infrastruktur? Saya ingin mengatakan bahwa pemerataan pertumbuhan ekonomi yang ada dari Aceh sampai Papua itu instrumen awalnya itu adalah infrastruktur. Jadi pertumbuhan investasi yang masif di luar Pulau Jawa itu karena kemampuan pemerintah dalam mendesain membangun infrastruktur yang pada akhirnya kemudian membuat para investor baik dalam maupun luar negeri itu berkeinginan untuk melakukan investasinya di luar Pulau Jawa. Oke, berarti memang semua terbantahkan ya Pak Menteri bahwa Indonesia memang masih dalam kondisi yang baik-baik saja, bahkan lebih baik dari negara lain. Bahkan mungkin pertanyaannya dalam tupoksi Bapak sebagai Menteri Investasi dan Kepala BKPM, lantas penciptaan peluang investasi ke depan ini seperti apa yang sudah dicanangkan? Ini mungkin juga sarana komunikasi yang baik untuk masyarakat. Ya, Bapak Presiden selalu memerintahkan kepada kami, Mas Bahlil, investasi itu jangan hanya mengurus yang besar-besar. Oke. Tapi mengurus juga yang UMKM. Pengusaha-pengusaha daerah, itu mereka adalah bagian daripada investor. Yang kedua, investasi yang berkualitas itu adalah harus menyebar. Mbak, harus diakui sekarang bahwa persepsi kita seolah-olah hanya mengurus negara-negara tertentu untuk urusan investasi, itu kita sudah harus rubah. Bahkan perintah Bapak Presiden sekarang itu setiap investasi yang masuk ke daerah wajib berkolaborasi dengan investor dalam negeri, pengusaha daerah dan UMKM. Nah, apa sih strateginya ke depan? Bapak Presiden selalu mengatakan bahwa bagaimana kita meningkatkan hilirisasi sebagai wujud implementasi daripada transformasi ekonomi. Sekarang kita ambil contoh aja. Sekarang distribusi pertumbuhan PDB menurut lapangan usaha yang paling banyak itu industri loh. 17,84%. Yang kedua pertambangan. Yang ketiga pertanian. Apa yang saya mau sampaikan? Bahwa sektor hilirisasi, investasi hilirisasi untuk industri ini adalah sebuah langkah yang tepat. Memberikan nilai tambah, kemudian melahirkan produk subsidi impor, kemudian yang berkualitas ekspor. Coba Mbak lihat, pada tahun 2016-2017 neraca perdagangan kita dengan China itu defisit 18 billion US dollar.
Sekarang di 2021 defisit kita tinggal 2,5 billion US dollar. Oke. 2022 saya yakin kita akan surplus. Kenapa surplus? Karena kita membangun hilirisasi yang pas. Ke depan kita akan mencoba untuk melakukan penataan terhadap boksit. Nikel kan kita sudah larang. Ya. Ke depan kita melakukan penataan tentang boksit. Kemudian timah. Timah ini Indonesia itu penghasil timah terbesar nomor 2 setelah China di Oke. dunia. Tetapi Indonesia adalah pengekspor timah terbesar nomor 1 di dunia. Kenapa? Hilirisasi kita itu cuma 5%. Padahal kalau hilirisasi terjadi di Indonesia, maka harga dunia timah itu kita kendalikan. Oke. Ya. Ini Mbak cara-cara ke depannya akan Oke, kita lakukan. nanti dijawab sesaat lagi Pak Menteri, karena saya akan bertanya bahwa memang masyarakat berpikir dengan logika sangat sederhana. Ketika saat ini Indonesia fokus untuk menggalakkan investasi, tapi apakah investasi ini akan menyentuh untuk urusan yang paling esensial ke rakyat? Kemiskinan, lapangan pekerjaan, bahkan kesenjangan sosial ekonomi. Sesaat lagi. Pak, ini kan kalau kita lihat persepsi yang terbentuk di masyarakat, ekonomi kita kan terpuruk. Mengingat minyak goreng sekarang mahal, mau ke pasar apa-apa aja sekarang mahal. Tapi ternyata data yang disampaikan Pak Menteri tidak seperti itu. Kenapa? Nah inilah Mbak, negara kita ini kan negara demokrasi. Kita juga tidak bisa melarang ada sebagian saudara-saudara kita yang berpikiran seperti itu. Tapi menurut saya itu kekhawatiran yang berlebihan. Oke. Kenapa saya katakan kekhawatiran yang berlebihan? Yang pertama, data yang ini dirilis oleh BPS loh. Data BPS ini menunjukkan bahwa pertumbuhan kita 5,4%. Inflasi kita itu 4% lebih dikit. Iya, Artinya ini kan masih sangat sehat sekali. betul. Yang kedua, surplus neraca perdagangan kita 15 billion US dollar. Yang ketiga, daya beli masyarakat masih dalam rentang yang sangat baik. Yang keempat, investasi kita alhamdulillah sekalipun di era Covid, foreign direct investment kita itu tumbuh 30% lebih. Bukan hanya foreign direct investment atau bukan hanya PMA, PMDN pun demikian. Nah kalau datanya seperti ini, terus saya malah bertanya, jangan-jangan yang berpikir itu hoax sekali. Janganlah kita ajarin rakyat kita seperti itu. Baik. Yang kedua menyangkut dengan harga minyak goreng. Memang kemarin kan harga CPO global kan naik. Kemudian pemerintah membuat beberapa langkah-langkah kebijakan. Dan sekarang harganya kan sudah di bawah 14.000 sebagian. Baik. Sebagian kalau di daerah Jawa, sebagian Sumatera oleh Pak Mendak itu langsung mengintervensi dan turun sudah menjadi 14.000 kurang di bawah. Di luar itu yang agak masih tinggi di Papua, di mana-mana gitu. Tapi bagaimana ketika ada kekhawatiran ketika inflasi ini tinggi, alarm bagi meningkatnya nanti kemiskinan di Indonesia, Pak Menteri? Gini, ini tugas kita. Kalau yang membuat kita inflasi ini kan gara-gara pangan sebenarnya, pangan dan minyak. Ya, harga minyak kita sekarang itu mencapai $100 lebih per barel. Di dalam asumsi APBN kita kurang lebih sekitar $70 per barel. Kalau ini tidak kita atasi, itu berdampak pada subsidi kita yang tinggi sebenarnya. Pemerintah dalam membuat kebijakan itu sangat berhati-hati. Bapak Presiden Jokowi itu sangat berhati-hati dalam membuat kebijakan untuk menarik subsidi. Kenapa? Karena Bapak Presiden betul-betul memikirkan tentang daya beli masyarakat kecil. Ya. Nah, kalau dikatakan bahwa inflasi tinggi kemudian pengangguran akan terjadi, teorinya begitu. Ya. Tapi teori itu jangan terlalu besar-besarkan juga. Faktanya juga inflasi kita baru 4,5%. Kemudian daya beli masyarakat juga masih stabil. Jadi kekhawatiran boleh, tapi jangan kita dihantui dengan kekhawatiran yang berlebihan. Postur kita ini sangat bagus loh. Saya mau tanya Mbak, di negara mana di Asia Tenggara yang punya posisi kayak begini? Atau di beberapa negara dunia yang termasuk dalam G20 lah. Baik. Jadi kita ini dalam kondisi yang alhamdulillah loh, kita harus bersyukur. Harga komoditas kita bagus. Sekarang kita mampu melakukan ekspor dengan baik, di samping hilirisasi adalah sektor komoditas. Oke. Tapi sebenarnya mengenai kemiskinan ini apakah memang karena ada beda indikator ketika BPS melihat kemiskinan, indikator penghasilan dengan PBB menetapkan? Pak Menteri. Dengan apa? Dengan apa? PBB menetapkan, dari dunia menetapkan. Wah, saya kalau ditanya PBB saya belum pernah ikut ke PBB ya. Tetapi yang jelas bahwa kita di Republik Indonesia itu menganut
asas data yang dikeluarkan BPS sebagai Ya. rujukan. Baik. Jadi kalau ditanya PBB, waduh, saya belum sampai berpikir Baik. ke situ. Kalau misalnya investasi yang saat ini Bapak sedang tangani, sekiranya ini kekhawatiran masyarakat sesuai dengan judul kita, rakyat dapat apa? Intinya adalah ketika investasi digalakan untuk Indonesia, apakah ini mungkin lebih kepada sektor-sektor yang besar sehingga kemiskinan tidak tersentuh, kesenjangan tidak kemudian semakin didekatkan lagi, ataukah juga mengenai apakah bisa menciptakan lapangan kerja, Pak Menteri? Gini Mbak, ini biar kita clear nih. Tujuan investasi itu pertama itu menciptakan lapangan pekerjaan. Yang kedua adalah bagaimana menciptakan kawasan pertumbuhan ekonomi baru. Yang ketiga adalah bagaimana mendapatkan pendapatan negara dan daerah. Yang keempat adalah bagaimana bisa kita melakukan sebuah keseimbangan terhadap ekspor untuk mencapai neraca perdagangan kita. Kemudian ada produknya bisa melahirkan substitusi impor. Nah kalau ditanya apa yang rakyat dapatkan dari sebuah investasi, lapangan pekerjaan udah pastilah Mbak. Saya ingin mengatakan bahwa sejak saya masuk di kabinet mengurus investasi, sekarang tenaga kerja yang asing boleh masuk itu hanyalah yang memenuhi spesifikasi tertentu. Betul. Nggak ada lagi, karena kami sangat selektif gitu loh. Yang kedua, investasi masuk sekarang kolaborasi dengan pengusaha daerah dan UMKM. UMKM itu Mbak, 99,7% unit usaha kita itu adalah UMKM. Oke. 131 juta dari total lapangan pekerjaan, kontribusinya itu UMKM 120 juta. GDP kita 60% dari UMKM. Ini kan rakyat. Betul. UMKM ini ada di daerah-daerah pelosok kabupaten, pelosok kecamatan, pelosok desa. Dan investasi ini tidak hanya dikuasai oleh satu kelompok tertentu, Mbak. Saya sebagai anak kampung yang berasal dari kampung tidak pingin pengalaman pahit saya akan terjemahkan lewat kebijakan. Enggak lah, Pak Jokowi juga, Pak Presiden itu sangat mewanti-wanti saya terus. Mas Bahlil, investasi itu harus betul-betul bermanfaat untuk orang daerah. Dan saya kawal itu. Investasi pro kerakyatan begitu Pak Menteri? Oh iya. Betul. Oke. Investasi untuk rakyat. Oke, Pak Menteri mengingat bahwa yang sudah terbentuk ya peta peluang investasi. Sekiranya mengingat tadi Pak Menteri mengatakan bahwa investasi ini Indonesia, masyarakat itu harus berkontribusi. Tadi disebut juga UMKM. Baiknya itu peluangnya ke arah mana? Mengingat bisakah kemudian masuk ke pariwisata, ataukah mungkin juga ke industri atau infrastruktur seperti apa? Semuanya juga kita kawasan buka. ekonomi. Semuanya kita buka. Oke. Jadi contoh katakanlah ada investasi yang masuk di Batang. Sekarang kawasan industri di Batang. Ya dia harus berkolaborasi dengan pengusaha yang ada di Batang di bidangnya. Oke. Jadi nggak boleh contoh katakanlah dia melakukan investasi di Papua. Dia berkolaborasi dengan pengusaha yang ada di Papua yang memenuhi syarat. Nggak boleh orang Jakarta lagi. Karena kita ingin berdistribusi kekuasaan ekonomi itu. Ekonomi kita jangan dikuasai oleh sekelompok orang. Ini perintah Bapak Presiden. Seberapa yakin nanti memastikan bahwa implementasi akan seperti itu? Saya udah buat permen. Oke. Saya sudah buat peraturan menteri untuk setiap investasi masuk wajib berkolaborasi. Kalau tidak saya akan selesaikan dengan cara-cara saya. Oke, Karena luar biasa. pengusaha ini jujur aja. Ada pengusaha baik, ada pengusaha intrik. Nah dua-duanya pernah saya melakukan kan. Jadi nggak boleh pengusaha mengatur negara. Negara yang mengatur pengusaha. Tetapi negara tidak boleh semena-mena sama pengusaha. Ya. Harus kolaborasi yang positif untuk menciptakan lapangan pekerjaan, pertumbuhan ekonomi kita bagus. Saya catat bahwa saat ini ditegaskan bahwa investasi nanti akan dibangun pro rakyat dan juga pro kepada daerah. Jadi jangan khawatir buat masyarakat di daerah bahwa peta peluang investasi nanti kontribusi dari daerah para pelaku UMKM ini sudah dijamin seperti itu. Terima kasih atas waktunya Menteri Investasi dan Kepala BKPM Pak Bahlil Lahadalia. Selamat malam. Dan ini Mbak. menjadi akhir Apa Kabar Indonesia Malam untuk hari ini pemirsa. Saya Caca Nisa menutup. Selamat malam. Sampai jumpa.